Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-44, man sabbad dahra faqad adzallah. Barang siapa yang mencela masa, mencela zaman, maka sungguhnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka orang-orang musyrikin berkata, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada yang terjadi kecuali hanya kehidupan dunia kita, namutu wa nahya, kita meninggal, kita hidup, artinya hidup generasi berikutnya, generasi yang lalu telah tiada. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka tidak punya ilmu sama sekali tentang pernyataan mereka. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya berprasangka saja, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang telah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang syirik-syirik yang berkaitan dengan lafal, ya. Sudah kita mulai dari beberapa pertemuan sebelumnya, seperti perkataan masya Allah wa syi'ta laula fulan, kalau bukan karena si fulan, ya. Kemudian wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumber dengan nama selain Allah. Yang ini semua syirik-syirik lafal, hukum asalnya syirik apa? Kecil, ya. Namun dia bisa berubah menjadi syirik akbar jika menyelisih atau memenuhi persyaratan, maka dia menjadi syirik akbar. Di antara syirik kecil adalah mencela masa. Baik, di sini bab man sabbad dahra faqad adzallah. Artinya, barang siapa yang mencela masa atau zaman, maka dia telah mencela Allah, ya. Jadi barang siapa yang mencela masa, dia telah mengganggu, atau bukan mencela, mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ad-dahr secara bahasa, dahr, ya. Secara bahasa ada beberapa makna, ya. Secara bahasa ada maknanya, bisa jadi ad-dahr artinya al-abad, yaitu abadi, suatu yang abadi, ya. Atau maknanya adalah al-waqtu tawil, waktu yang panjang. Terkadang maksudnya sanah, setahun. Seperti yang maknanya adalah abadi, seperti ayat yang disebutkan tadi, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, yaitu keabadian waktu yang membuat kita akhirnya meninggal di waktu tersebut, sementara waktu terus berjalan. Jadi umur kehidupan yang selama-lamanya namanya ad-dahr dalam bahasa Arab. Terkadang maknanya adalah al-waqtu tawil, ya, waktu yang panjang, ya. Orang Arab tidak mengatakan dahar kecuali waktu yang panjang, seperti hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Apakah telah datang kepada manusia suatu saat dari waktu yang panjang, hinum minad dahri, ya. Contoh, ini contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Contohnya lagi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada salah seorang dari istrinya, ya. Maksudnya kalau istrinya banyak, ya. Istrinya satu, ya, kepada istrinya, ya. Jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada salah seorang dari istrinya, atau jika dia berbuat baik kepada istrinya sepanjang dahar, maksudnya dalam waktu yang panjang, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun,
Tsumma ra'at minka syai'an, tiba-tiba dia melihat satu keburukan darimu, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Maka wanita tersebut, istrimu akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini sifat wanita ya. Jadi suka melupakan kebaikan apa? Suami. Kata Nabi yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Nabi SAW yang bilang, kalau kau berbuat baik kepada istrimu dalam waktu yang banyak, terus kamu salah sekali, dua kali, dia bilang memang kau tidak pernah baik. Seperti itu. Terkadang sebagian wanita seperti ngomong, dia tidak pikir terlebih dahulu. Memang kau tidak pernah mencintaiku. Gimana tidak pernah cinta sama kamu? Anak kita sudah 10. Dari mana ini 10 orang datang? Kalau tanpa cinta dan kasih sayang. Ya, jadi terkadang dia mengungkapkan sesuatu tidak dia pikirkan terlebih dahulu ya. Padahal kita sudah kasih dia emas, kita sudah bikin badannya gemuk, tetapi dia masih menganggap kita tidak cinta sama dia. Jadi ini kata Nabi SAW, ya, kalau salah seorang dari kalian berbuat baik dalam waktu yang lama, kemudian kalian salah sekali saja, maka wanita akan mengatakan, kau tidak pernah berbuat baik sama sekali. Aku tidak pernah lihat kebaikanmu. Ya. Ini ad-dahr maknanya apa? Al-waqtu tawil. Contoh ad-dahr maknanya setahun. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal kana ka'annahu shomad dahr ka siyam ad-dahr kana ka siyam ad-dahr. Dahar di sini maksudnya adalah setahun. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa dahar, maksudnya seperti puasa setahun. Kenapa? Rasulullah jelaskan dalam hadis yang lain, lafalnya lain, karena wadzalika bi annal hasanah bi asyrati amsalihha. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau orang puasa sebulan seperti puasa 10 bulan Ramadan. 6 hari seperti 60 hari, berarti 2 bulan. Totalnya berarti 10 bulan tambah 2 bulan berapa? 12 bulan. Berarti barang saya yang puasa bulan Ramadan ditambah puasa 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun. Di sini dahar artinya setahun. Adapun maksudnya dahar di sini ya bisa artinya abadi atau zaman, bisa artinya waktu yang panjang ya. Di sini babnya siapa yang mencela zaman, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengganggu itu artinya bukan Allah terzalimi, bukan Allah mendapatkan mudarat, tidak ya. Allah tidak akan mendapatkan mudarat, tetapi Allah tidak suka dengan perkataan tersebut. Mengganggu Allah artinya Allah tidak suka dengan perkataan tersebut. Jadi di sini mengganggu, ini bukan mencela, mengganggu. Adza itu mengganggu kalau bahasa Arab. Mengganggu. Jadi beda antara adza ya. Ada namanya adza, gangguan. Ada namanya dharra, memberi kemudaratan. Memberi kemudaratan. Adapun hamba, adapun makhluk tidak mungkin beri kemudaratan kepada Allah. Makhluk tidak mungkin memberi kemudaratan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala innahum berfirman innahum man yadurrullaha syai'a. Mereka tidak bahkan memberi kemudaratan kepada Allah sama sekali, ya. Ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Ya, kata dalam hadis qudsi walan tablughu dhurri fatadurruni. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalian tidak akan mampu menyampaikan kemudaratan kepadaku lantas kalian beri kemudaratan kepadaku. Allah tidak mungkin dikasih mudarat. Tetapi Allah terkadang terganggu. Allah terganggu dengan hal-hal yang diucapkan oleh Bani Adam yang Allah tidak sukai. Allah terganggu. Tapi gangguan tersebut tidak memberi kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah di dunia wal akhirah. Contoh lagi seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man li Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu qad adzallaha wa rasulah. Begitu Nabi jengkel sama seorang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf, sombong. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau nangani Ka'ab bin Ashraf, sungguhnya dia telah mengganggu Allah Rasulnya. Maka sahabat datang, Rasulullah, izinkan saya bunuh dia. Maka akhirnya dibunuh. Tapi Nabi mengatakan Ka'ab bin Ashraf telah mengganggu Allah dan apa?
Rasulnya. Contohnya juga seperti hadis Nabi SAW, la ahad asbaru min adhan sami'ahu min Allah. Ya, yansibuna lahu alwalad wa huwa khalaqahum wa yu'afihim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang lebih sabar dengan gangguan yang dia dengar seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah paling sabar. Kenapa? Allah kasih mereka rizki, Allah membuat badan mereka sehat, tapi mereka mengatakan Allah punya anak. Allah terganggu dikatakan punya apa? Punya anak. Artinya Allah tidak suka. Tapi tidak ada kemudaratan bagi Allah. Allah mampu matikan mereka, tapi Allah biarkan mereka hidup karena hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian juga misalnya, sabda Nabi SAW misalnya, ya, syatamani ibnu Adam, ya, walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku. Ini sama dengan makna gangguan. Artinya Allah tidak suka. Dan dia tidak pantas mencaciku. Amma syatmuhu iya. Ya, adapun mencaciannya kepadaku. Yaquluna anna liya waladan. Mereka mengatakan saya punya anak. Ya. Jadi maksud saya, tatkala ada lafal-lafal dalam Al-Quran mengganggu Allah, jangan terpinta dalam benak kita bahwasanya Allah mendapat kemudaratan. Karena Allah tidak mungkin dapat apa? Kemudaratan. Tetapi Allah tidak suka itu semua dan Allah marah gara-gara ada gangguan tersebut. Ya. Beda dengan manusia. Manusia kalau diganggu biasanya dapat apa? Mudarat. Biasanya dapat mudarat. Tapi Allah beda dengan makhluk. Kalau Allah diganggu Allah tidak suka, tapi tidak ada yang bisa kasih mudarat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab kembali kepada bab, judul bab man sabbad dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela masa, maka dia telah mengganggu siapa? Allah. Kenapa? Karena masa tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ciptakan masa siapa? Allah. Masa ini tidak punya iradah, tidak punya kehendak, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Cuma suatu zaman tempat bergulirnya berbagai macam kejadian. Tatkala seorang anak Adam mencaci maki masa, padahal masa tidak punya sebab apa-apa. Ya beda kalau ada orang gila ganggu kita, kita maki dia boleh karena dia yang mengganggu kita. Tapi kalau masa, dia ganggu apa? Memang masa bikin apa? Zaman bisa bikin. Zaman enggak bisa bikin apa-apa. Zaman hanya tempat bergulir apa? Berbagai macam kejadian. Ya. Oleh karenanya perkataan Imam Syafi'i indah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Naibu zamana wal aibu fina." Ya. Wa ma li zamani apa siwana ya. Artinya wa ma li zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i, perkataannya bagus, dia mengatakan naibu zamana wal aibu fina. Fama li zamani aibun siwana. Artinya kita ini mencela zaman, padahal yang tercela adalah kita. Manusia yang masalah kan, bukan zaman ya kan. Tidak ada celah bagi zaman kecuali kita yang bikin yang bikin masalah. Kita apa zaman? Zaman enggak ada bikin apa-apa. Zaman cuma tempat bergulir kejadian. Maka Imam Syafi'i mengatakan kita ini mencela zaman padahal celaan ada pada diri kita dan tidak ada celaan pada zaman kecuali diri kita sendiri. Oleh karenanya kalau ada orang mencela zaman padahal dia tempat bergulirnya kejadian, dia tidak bisa bikin apa-apa, maka sungguhnya dia telah mengganggu siapa? Allah. Seakan-akan dia mencela zat yang mengatur zaman ini. Ya, saya kasih gambaran sederhana. Kalau ada seorang pegawai dipecat oleh atasannya, oleh HRD-nya. Ya. HRD itu bilang, ya, ini keputusan dari owner, bosnya kamu harus dipecat. Ya. Maka dia maki-maki HRD. Padahal dia tahu keputusan dari siapa? Owner. Pada hakikatnya dia mencela siapa? Owner. Karena HRD hanya sekedar menjalankan apa? Tugas. Bukan keputusan dia. Keputusan di mana? Di owner. Sama, ente mencela zaman. Zaman tidak berbuat apa-apa. Yang mengatur zaman siapa? Allah. Berarti Anda mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kenapa masuk dari bab ini. Paham ke tidak? Hah? Paham atau tidak? Paham ya? Baik. Di zaman sekarang ini banyak orang mencela zaman dan itu sejak zaman dahulu. Di zaman Arab jahiliyah dulu mereka suka mencela zaman. Kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan mereka kehendaki, maka mereka mengatakan kejahatan masa telah menyerang kita atau si fulan telah dibinasakan oleh masa. Itu ucapan sering muncul. Si fulan telah dibinasakan oleh apa? Masa. Si fulan telah ditelan dengan waktu misalnya. Seakan-akan waktu bisa
menelan. Seakan-akan waktu bisa membinasakan. Mereka menisbahkan keburukan kepada zaman, ya. Sama, edan zaman ini, ya. Misalnya zaman apa? Edan. Misalnya kita bilang zaman edan. Edan ente sendiri yang edan. Ente bilang zaman edan itu menunjukkan ente edan, ya. Jadi ini contoh mencela apa? Mencela zaman, padahal zaman tidak berbuat apa-apa, ya. Zaman tidak berbuat apa-apa. Maka seorang jika mencela zaman sungguhnya dia sedang mencela yang mengatur zaman, itu maksudnya. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Tunggu, lanjut dulu sebentar. Kemudian Syekh Abdul Wahab membawakan ayat qauluhu, ya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Mereka berkata, yang ada sekarang ini hanyalah kehidupan dunia kita. Kita mati, kita hidup, generasi lalu mati, generasi baru datang. Wa ma yuhlikuna illa dahar, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali apa? Zaman. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya mengisyaratkan tentang kaum Dahriyah. Dahriyah apa? Dahriyah itu orang-orang yang menyandarkan semuanya kepada masa, ya. Menyandarkan semuanya kepada masa. Baik. Kaum musyrikin, ya. Ad-Dahriyah itu yang menyandarkan semua kejadian kepada masa. Kaum musyrikin ada dua, ya. Atau kaum. Yang pertama yang meyakini adanya Allah tapi mengingkari hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Maka ini yang mayoritas, ini mayoritas. Mayoritas. Kebanyakan Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya mereka meyakini adanya Allah tapi mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Maka mereka mengatakan demikian. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Kita ni ya begini aja, nanti tinggal hidup dan mati selesai, ya. Bukan, tidak ada namanya hari kebangkitan, ya. Kita meninggal, nanti generasi baru datang. Generasi berikutnya datang lagi, generasi sekali datang lagi, demikianlah, ya. Ini kaum musyrikin yang kedua, ya, yang terpengaruh dengan falasifah dahriyah. Falasifah dahriyah ini ada berbagai macam-macam. Mereka bermodel-model. Di antaranya mengatakan Tuhan tidak ada. Alam azali dan abadi. Terjadi dengan apa? Sendirinya. Enggak ada namanya hari kiamat. Enggak ada namanya kehancuran. Alam ada dengan sendirinya secara azali dan akan apa? Abadi. Tuhan tidak ada. Jadi semuanya adalah apa? Alam. Semuanya adalah masa. Ini dahriyah. Yang kedua, Tuhan ada. Ini pun ada dua model. Yang pertama, Tuhan memberi aturan alam kepada aflak. Aflak itu maksudnya planet-planet yang mereka yakini. Ini semua kejadian alam semesta ini berkaitan dengan apa? Planet-planet, ya, bintang-bintang atau apalah benda-benda langit. Yang semua kejadian ini tidak lagi urusannya dengan Tuhan. Tuhan sudah serahkan sunnatullahnya kepada benda-benda langit tersebut. Seakan-akan Tuhan sudah tidak ada kegiatan lagi. Faham? Sudah, yang mengatur semua apa? Benda-benda langit. Yang kedua, ini sampai sekarang masih ada yang kedua. Pernah ada buku, saya baca buku, atau keyakinan mereka, dan saya sudah bahas dalam masalah tauhid rububiyah, yaitu Tuhan ada, setelah mencipta, Tuhan apa? Selesai tugas. Ya. Sudah, tugas. Enggak usah ngatur-ngatur lagi. Sudah angin sifatnya begini, api ingannya udah selesai. Ya. Enggak usah ngatur-ngatur lagi. Ini juga, ini semuanya kafir semuanya. Apa? Kafir. Ya, paham? Dan ini semua mereka menyandarkan kepada masa. Ibnu Katsir juga mengatakan di antara juga ya, tidak ada Tuhan juga begini. Yang ketiga ya. Ada berapa? 1 2 3. Yang kedua meyakini alam berulang setiap 36.000 tahun. 36.000 tahun. Maksudnya bagaimana? Ini kejadian ini, sekarang kita lagi ngajar tauhid, gini kejadian ini nanti 36.000 tahun berikutnya ulang lagi dari awal.
Nanti ada begini lagi. 36.000 tahun kemudian. Paham? Saya nggak paham maksudnya. Tapi maksudnya mereka meyakini demikian. Jadi Tuhan nggak ada. Alam ini hanya berulang-ulang. Setiap 36.000 tahun, kejadian ceritanya, skenario sudah bersama-sama. Putar film nih. Tet, sampai selesai. Filmnya selesai 36.000 tahun. Putar ulang. Tet, ya. Entah kita pada tahun keberapa, wallahu alam ya. Tapi 36.000 tahun lagi, putar ulang lagi. Seterusnya. Wa ma yuhlikuna illa dahar, kita tidak mati kecuali sesuai dengan aturan skenario zaman tersebut. Paham? Paham tidak? Ini semua kafir ya. Kata Allah, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yadhunnun. Kata Allah, mereka hanya mengikuti persangkaan. Ya. Ya, mereka hanya menduga-duga. Dari mana mereka tahu ini begini-begini? Tidak ada dalil, hanya hipotesa, dugaan tanpa argumentasi sama sekali. Kata bilang, Tuhan habis ciptakan, ya selesai, ngapain ngurusin terus? Ya jalan sendiri. Mau Abu Jahal, mau jadi iblis, terserah ya. Ya, ini dari mana seperti ini? Atau skenario-nya berulang setiap 36.000 tahun, dari mana juga? Semuanya dugaan-dugaan tanpa dalil. Ya. Maka Allah sebutkan, iyattabi'una ila dhanna wa innahum illa yadhunnun. Mereka hanya mengikuti dugaan, mereka hanya berprasangka. Masalah gaib tidak ada yang kasih tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang cerita akan begini, dulu begini, kejadian begini, alam semesta tercipta begini, nanti akan begini. Kita hanya membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun otak kita yang sangat rendah ini tidak bisa menduga-duga. Di mana kita sudah duga Tuhan ngapain berulang 36.000? Kenapa 36.000 tahun? Kenapa enggak 100 tahun, 200 tahun? Kenapa enggak 5.000 tahun? Ya. Ya. Dari mana mereka tahu hal itu? Baik. Hukum mencela zaman. Hukum mencela zaman. Ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Atau 4 kemungkinan ya. Pertama kita bagi 2 dulu. Ya. Kedua kemungkinan ya. Mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Nah, kalau mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian, maka ada 2 kemungkinan. Yang dimaksud dengan zaman adalah zaman itu sendiri. Maka ini tadi akidahnya siapa? Akidahnya siapa? Ad-Dahriyah, Dahriyah. Dan ini hukumnya kufur. Hukumnya apa? Kufur. Jadi dia menyangka mencela zaman karena zaman itu yang mengatur ini semua. Ya, enggak benar. Dia meyakini zaman mengatur ini semua, maka ini kekufuran. Paham? Yang kedua, yang dimaksud dengan zaman sebagai pengatur adalah Allah. Bilang, ini zaman brengsek. Dan dia tahu, dia sedang mencela Allah. Karena dia tahu zaman tidak bisa berbuat apa-apa. Paham? Ketika dia mencela zaman, dia sedang mencela pengatur zaman. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mencela Allah hukumnya apa? Kafir. Jadi yang sedang itu maksudnya adalah Allah sang pengatur zaman. Maka ini hukumnya apa? Kafir. Semua sepakat mencela Allah hukumnya apa? Kafir. Subhanallah, dalam saya ketemu dengan kawan-kawan sebagian orang Arab, mereka cerita, saya tidak ingin sebut negerinya, tapi sebagian negara orang Arab kalau sudah mencela, kadang dia mencela Tuhan. If'al birabbik, ini apa ya? Saya enggak ingin terjemahkan, cuma kacau lah. Bahasanya itu mencela apa? Tuhan. Jadi kebiasaan mereka ucapkan terkadang kalau mereka saling memaki. Di sebagian negara seperti itu. Itu mengerikan ya. Tapi maksudnya mencela Tuhan itu ada terjadi. Ya, ada terjadi. Ya. Barang siapa mencela Tuhan, berarti dia apa? Kafir. Misalnya, Auzubillah bilang Tuhan enggak beres, Tuhan enggak bisa ngatur. Itu mencela apa? Tuhan. Tuhan ini maunya apa seperti ini? Ini mencela Tuhan. Ya, itu kafir seperti itu. Ya. Sekarang yang kedua, mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian, sebagai dzarf zaman atau dalam bahasa Arab namanya dzarfuz zaman. Maka ini juga ada 2. Maksudnya mencela zaman bukan mencela Allah, mencela Tuhan. Yang kedua, hanya sekedar menjelaskan kondisi zaman, bukan mencelanya. Kalau hanya sekedar menjelaskan kondisi zaman, bukan mencelanya, maka ini tidak mengapa. Dan dalam Al-Quran datang contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin nahsin mustamir.
tanzi'un nasa ya apa? Fi yaumi nahsin mustamir. Tentang kaum Ad. Kadzabat Ad wa alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Kaum Ad telah mendustakan Nabi Hud, maka kami kirimkan kepada mereka angin yang kencang dan dingin di hari nahsin itu, di hari sial mereka. Ya, di hari di mana kaum Ad mengalami apa? Kesialan, paham? Hari sial bukan kita mencela hari, tapi kita jelaskan kondisi yang terjadi pada hari tersebut di mana kaum Ad mengalami apa? Kesialan. Sementara kaum Hud mengalami keberuntungan. Mereka selamat, ya atau enggak? Ya enggak? Di hari yang sama kaum Hud tewas. Kaum Ad tewas. Pengikut Nabi Hud selamat atau tidak? Selamat. Jadi ini sedang menjelaskan kondisi. Contoh lagi misalnya dalam ayat yang lain, fi ayyamin nahisatin. Fi ayyamin nahisatin. Sama, kita kaum Ad juga. Contohnya lagi kata Nabi Lut, ya. Wa qala hadza yaumun asib. Yaitu Hud berkata demikian tatkala malaikat-malaikat datang ke rumahnya dalam bentuk manusia yang tampan, sementara satu kampung semuanya homoseksual, praktisi. Nabi Hud bingung gimana, ini tamu ganteng-ganteng, sementara satu kampung semuanya praktisi homoseksual. Maka dia bilang ini berat. Hadza yaumun asib, ini hari berat. Mengusir orang-orang kampung padahal mereka sudah berhasrat dengan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asib, ini hari yang berat. Ini bukan dalam rangka mencela hari, paham? Tapi menjelaskan kejadian yang terjadi pada hari tersebut, ada kejadian yang berat. Paham sampai sini? Kemudian juga seperti perkataan Nabi Yusuf, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna." Kemudian datang 7 tahun musim kemarau, 7 tahun yang berat. Sedang mensifati masa dengan suatu yang berat. Tapi Nabi Yusuf mengucapkannya alaihissalam bukan dalam rangka untuk apa? Mencela. Paham? Tetapi dalam rangka menjelaskan kondisi waktu tersebut. Dan ini tidak mengapa. Kalau ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa hukumnya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Sebelum saya tanya, saya jelaskan dulu semuanya ya. Yang maksud yang dibahas dalam bab inilah yang dimaksud. Ini topik pembahasan. Topik pembahasan. Mencela zaman, namun bukan maksudnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan aib zaman dalam rangka mencela zaman, ya. Seperti zaman telah membinasakannya, misalnya. Misalnya contoh zaman membinasakannya. Kita di zaman Edan. Atau maksudnya zamannya orang Edan. Baik. Contohnya asobatna qawari ad-dahr, yaitu kekejaman zaman menimpa kita. Zaman menimpa kita. Dan ini banyak dalam syair-syairnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ini hukum asalnya syirik kecil. Hukum asal syirik kecil. Karena yang dimaksud oleh mereka bukan sedang mencela Tuhan. Kalau mencela Tuhan maka hukumnya ke sini, kafir. Paham? Ini sekedar mencela zaman. Maka syariat mengajarin kita untuk menjaga lafal. Memang benar kau tidak bermaksud mencela Allah, tapi kau tidak boleh mencela apa? Zaman. Karena zaman tidak berbuat apa-apa. Yang mengatur zaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan sini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tatkala seorang mencela zaman ini maka melazimkan 3 kelaziman buruk. Kenapa disebut syirik kecil? Saya bawa ke sini ya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena mencela zaman melazimkan kelaziman yang buruk. Beliau sebutkan 3. Yang pertama, kalau tidak salah, beliau mengatakan pertama, mencela sesuatu yang tidak pantas dicela. Ya, zaman tidak pantas dicela. Kenapa ente cela apa? Zaman. Zaman tidak berbuat apa. Kenapa? Karena zaman tidak berbuat apa-apa.
dia hanya tempat bergulirnya apa? Kejadian. Atau waktu bergulirnya kejadian-kejadian dan peristiwa. Baik. Yang kedua, kata beliau, melazimkan mencela Allah. Karena yang mengatur zaman siapa? Zaman adalah Allah. Yang ketiga adalah menyerupai perkataan kaum Dahriyah. Ad-Dahriyah yang menyandarkan kejadian kepada zaman. Tadi firman Allah, ya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Perkataan orang Dahriyah yang sudah kita jelaskan, mereka menyandarkan kejadian kepada apa? Kepada zaman dan mereka kafir. Nah, perkataan orang Islam kalau ada mencela zaman menyerupai kaum Dahriyah. Namun karena akidahnya berbeda, maka kaum muslimin syirik kecil, kaum Dahriyah syirik apa? Besar. Faham di sini maksudnya? Jadi kalau ada pertanyaan nanti dalam ujian, kenapa mencela zaman? Bukan maksudnya mencela Allah, termasuk syirik kecil karena menyerupai siapa? Perkataan kaum Dahriyah yang sama-sama menisbahkan kejadian kepada zaman. Yang sama-sama menisbahkan, menyandarkan pengaturan kepada siapa? Zaman, yaitu dalam kurung sama-sama menyandarkan pengaturan peristiwa kepada zaman. Bedanya di mana? Bedanya kalau Dahriyah benar-benar meyakini zaman yang melakukan, adapun kalau kaum muslimin hanya sekedar ucapan saja. Paham? Paham atau tidak? Sekarang saya tanya sama antum, kalau orang bilang, ya beginilah, inilah zaman now. Baik. Apa hukumnya? Apakah sedang mencela zaman? Ya, inilah zaman now. Inilah zaman now. Mencela zaman atau tidak? Ini zaman edan. Ada sisi mencelanya ya, maka dihindari ya. Ini memang tahun brengsek misalnya. Misalnya itu ya. Misalnya itu enggak boleh ya. Kalau ada dalam perkataan kita ada sinyal menunjukkan kita mencela, itulah syirik apa? Kecil. Tapi kalau sekedar menyebutkan ya tahun kemarin 7 tahun berat, musim hujan terus misalnya. Sudah 2 tahun kita mengalami kesulitan. 2 tahun ini tahun yang berat. Tiap tahun baru apa? Banjir ya. Misalnya, itu mencela atau tidak? Tidak. Karena itu sekedar menjelaskan adanya kejadian yang terjadi pada zaman tersebut. Baik. Kita lanjutkan. Wa fi sahih. Dalam hadis yang sahih Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menggangguku. Yu'dhini, adza, menggangguku. Yasubbud dahra, dia mencela zaman, wa ana dahru, padahal aku adalah zaman, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Ini dalil jelas orang yang mencela zaman berarti mencela siapa? Allah, karena ad-dahru, zaman tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ana dahru, akulah zaman, aku yang membolak-balikkan apa? Siang dan malam. Karena zaman itulah siang dan malam. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya makna dari adza artinya mengganggu. Tapi terganggunya Allah tidak melazimkan bahwasanya Allah mendapat kemudaratan. Sudah kita jelaskan tadi. Ya. Baik. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan kalian mencela masa, sungguhnya Allah adalah masa itu sendiri ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru, yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam mencela masa. Anak Adam mencela masa, padahal aku masa. Padahal akulah ad-dahr, masa. Aku yang membolak-balikkan, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Dari sini ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya
Di antara nama Allah adalah Ad-Dahar. Di antara nama Allah Al-Husna, di antara nama Allah adalah Dahar. Ada khilaf ya. Ad-Dahar bukan nama Allah, bukan Asmaul Husna. Sebenarnya mengatakan Ad-Dahar termasuk Al-Asma Al-Husna. Ini adalah pendapat Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ini jumhur ulama. Kalau dahar termasuk nama Allah, berarti seorang boleh namakan anaknya Abdud Dahar. Paham? Abdud Dahar. Dalilnya Ibnu Hazm jelas. Karena Allah mengatakan, wa ana dahru. Ana dahru. Bahkan kalau tidak salah dia juga mengatakan di antara nama Allah, Az-Zari'un. Wa nahnu zari'un. Dan kami yang bercocok tanam. Padahal itu Allah tidak sebutkan sebagai nama. Paham? Jadi, wa ana dahru. Kata mereka, Allah menyebutkan, saya adalah dahar. Berarti di antara nama Allah adalah Ad-Dahar. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya Ad-Dahar bukan nama Allah. Karena setelah itu, Nabi menjelaskan apa maksud Allah berkata, saya adalah Ad-Dahar? Maksudnya ini, aku membolak-balikkan siang dan malam. Bukan saya namanya Dahar, tapi akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Jadi ini pendapat yang benar. Ya. Ini salah. Kenapa? Dalilnya, pertama, wa ana Dahar ditafsirkan dengan apa? Penjelasannya setelahnya. Penjelasan setelahnya maksudnya aku yang membolak-balikan, aku yang membolak-balikan siang dan malam. Paham? Yang kedua, semua nama-nama Allah adalah isim mustaq, bukan jamid. Apa itu mustaq, apa itu jamid? Antum enggak paham karena enggak tahu bahasa Arab. Sudahlah. Ini bagi orang yang tahu bahasa Arab ya. Jamid itu bukan, mustaq itu perpecahan dari fi'il misalnya. Ya, semua nama Allah Ar-Rahman dari Ar-Rahmah, misalnya Al-Ghafur dari Ghufran ya. Ad-Dahar dari fi'il apa? Enggak ada. Ya udahlah, itulah begitu pokoknya ya. Kemudian yang ketiga, kalau Ad-Dahar adalah nama Allah, maka perkataan kaum Dahriyah benar. Apa perkataan kaum Dahriyah dalam Al-Qur'an tadi? Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak membinasakan kami kecuali siapa? Ad-Dahar. Kalau Ad-Dahar maksudnya Allah, berarti sudah benar dong. Padahal itu ayat menjelaskan kesalahan mereka tatkala mereka mengatakan tidak ada yang membinasakan kami kecuali Ad-Dahar, itu akidah yang keliru. Karena Ad-Dahar bukan siapa? Bukan Allah. Paham ke tidak? Kayaknya antum sudah terlalu banyak hari ini ya. Sabar ya. Sudahlah, sampai sini aja deh.